Sebenarnya saya nggak kuat juga membaca berita ini karena saya cukup sedih sekali ketika waktu membaca ini. Tangan saya, hati saya bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Kembali lagi di channel Pak Riki Darman. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kali ini saya ingin menginformasikan sebuah kejadian yang cukup tragis juga. Bahkan mungkin ini sangat tragis ya. Ini menyangkut rekan sejawat kita juga, yaitu terjadi pembunuhan kepada satu keluarga guru. Bagaimana informasi selanjutnya? Ikuti terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini agar Bapak Ibu guru tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia pendidikan. Baik, kita lanjutkan. Informasi kali ini yang berjudul adalah duduk perkara satu keluarga guru tewas dibunuh di Kediri. Anak bungsu selamat, ini sosok pelaku. Dikutip dari surya.co.id, Kediri, terungkap duduk perkara kasus satu keluarga guru tewas dibunuh yang terjadi di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Kamis 5 Desember 2024 pagi. Dari informasi yang dihimpun, kejadian itu diketahui sekitar pukul 8.30 WIB. Saat itu, sejumlah saksi yang datang mengecek kondisi Agus Komarudin yang tidak datang mengajar sehari sebelumnya. Saat dicek, pintu rumah Agus tertutup rapat dan tidak ada yang keluar meski telah diketuk beberapa kali. Setelah itulah diketahui satu keluarga tersebut telah tewas dibunuh. Cuma menyisakan satu korban selamat, yakni si anak bungsu. Polres Kediri langsung menggelar olah TKP dan terungkap fakta kalau kasus ini merupakan kasus pembunuhan dengan pencurian disertai kekerasan. Tak butuh waktu lama, pelakunya pun berhasil ditangkap dan sosoknya begitu mengejutkan. Berikut rangkuman duduk perkaranya. Pertama, kronologi. Saat itu, sejumlah saksi yang datang mengecek kondisi Agus Komarudin yang tidak datang mengajar sehari sebelumnya. Saat dicek, pintu rumah Agus tertutup rapat dan tidak ada yang keluar meski telah diketuk beberapa kali. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi korban tanpa hasil, salah satu anggota keluarga, Supriyono, memutuskan untuk membuka jendela kamar. Ia terkejut menemukan bercak darah di atas kasur, namun tidak berani masuk ke dalam rumah. Kecurigaan semakin menguat ketika salah satu saksi yang melihat melalui lubang tembok kayu di dapur melaporkan adanya pemandangan mengerikan. Sebuah tangan tergeletak di lantai dapur yang diduga milik korban Kristiani, istri Agus Komarudin. Kejadian ini segera dilaporkan ke perangkat desa setempat dan diteruskan ke Polsek Ngancar. Setelah petugas kepolisian tiba di lokasi, dilakukan olah tempat kejadian perkara. Minatun, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui peristiwa tragis tersebut sekitar pukul 10 WIB. Begitu informasi menyebar, lokasi kejadian langsung dipenuhi oleh warga yang ingin menyaksikan peristiwa tersebut. Warga menduga kematian sekeluarga ini akibat penganiayaan yang berujung pada pembunuhan, kata Minatun. Hal senada diungkapkan oleh Karsiman, warga setempat lainnya, menambahkan bahwa setelah kejadian, mobil milik korban, sebuah Avanza putih, diketahui hilang dari lokasi. Meskipun belum bisa memastikan adanya perampokan, ia menyebut satu mobil hilang usai kejadian. Mobil Avanza putih hilang, ujarnya. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto menduga kasus yang menewaskan Agus dan keluarganya itu adalah kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang berujung pembunuhan. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan bahwa korban mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. Dari keterangan beberapa saksi dan hasil olah TKP, kejadian ini kami duga sebagai kasus pencurian dengan kekerasan yang berujung pada pembunuhan. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat kondisi salah satu korban yang masih selamat dan alhamdulillah kondisinya stabil, kata AKBP Bimo Arianto. AKBP Bimo menambahkan autopsi akan dilakukan pada hari Kamis sekitar pukul 18 WIB untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian korban. Hasil sementara dari olah TKP menunjukkan bahwa para korban mengalami kekerasan fisik berupa pukulan menggunakan benda tumpul. Namun, penjelasan lebih lengkap akan disampaikan setelah hasil autopsi keluar. Selain itu, dari hasil olah TKP, kami juga menemukan bahwa mobil milik korban hilang, serta beberapa barang lainnya yang juga tidak ada di tempatnya.
bebernya. Sementara itu, tim gabungan dari Polres Kediri kini sedang bergerak cepat untuk memburu pelaku. Saat ini, tim gabungan dari Polres Kediri telah bergerak, mohon doanya untuk semua untuk pelaku bisa segera tertangkap, tegas Kapolres. 2. Kondisi anak bungsu. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto langsung mengunjungi Samuel Putra Yordaniel, anak bungsu yang selamat dari tragedi dugaan pembunuhan satu keluarga di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Kamis 5 Desember 2024 sore. Kini Samuel tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Setelah mengetahui bahwa satu anak selamat dari peristiwa pembunuhan ini, kami segera membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Alhamdulillah, kondisinya semakin membaik meski masih mengalami luka, jelas AKBP Bimo Arianto. Samuel adalah anak bungsu dari pasangan suami istri Agus Komarudin dan Kristiani, yang keduanya bekerja sebagai guru di SDN Babatan 1 dan SDN Barang Saren 1 Kauman Tulungagung. Pasutri itu bersama anak pertama Christian Agusta Wiratmaja menjadi korban dalam peristiwa berdarah tersebut. AKBP Bimo menambahkan, meski kondisi Samuel berangsur membaik, pihak kepolisian belum dapat memintai keterangan lebih lanjut. Kami akan memberikan pendampingan psikologis agar korban merasa lebih nyaman. Saat ini belum bisa dimintai keterangan karena kondisi korban yang masih dalam masa pemulihan, jelas AKBP Bimo. Sementara itu, penyelidikan terhadap kasus dugaan pembunuhan yang juga disertai dengan perampokan ini terus dilakukan. Polisi menduga pelaku membunuh korban setelah merampok rumah mereka. Salah satu petunjuk penting yang ditemukan adalah hilangnya mobil milik korban, jenis Toyota Avanza warna silver metalik dengan plat nomor AG 1203 HF yang diduga dibawa pelaku. 3. Dikenal baik warga. Kabar pembunuhan yang menerima keluarga ini meninggalkan duka mendalam bagi para tetangganya. Keluarga dengan latar belakang pendidikan sebagai guru ini dikenal ramah dan santun, serta aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat di desanya. Sekretaris Desa Pandantoyo, Fendi Yoga, menyampaikan bahwa Agus Komarudin adalah seorang guru SD di Desa Babadan, Kecamatan Ngancar. Sementara itu, istrinya Kristina merupakan pegawai negeri yang juga mengajar di sebuah SD di Kabupaten Tulungagung. Bahkan pada Pilpres Februari 2024 kemarin, Bu Kristina menjadi ketua PPS di sini, ujar Fendi Yoga saat dihubungi Kompas.com. Fendi menambahkan, warga setempat mengenal keluarga tersebut sebagai sosok berpendidikan tinggi dengan aktivitas sosial yang positif. Kehidupan keagamaan mereka pun dikenal taat dan toleran. Meskipun berasal dari keluarga beragama Nasrani, mereka tetap menghargai tradisi umat agama lain, termasuk merayakan Lebaran dengan berkunjung ke rumah tetangga. Meski Nasrani, kalau Lebaran mereka juga ikut berkeliling ke rumah-rumah tetangga untuk berlebaran, ungkap Fendi. Kepergian para korban secara tragis menurutnya meninggalkan duka yang mendalam di kalangan warga desa. Warga setempat juga merasa penasaran mengenai latar belakang peristiwa tersebut. Fendi dan masyarakat berharap kasus ini segera terungkap agar pelaku dan motif dibaliknya bisa diketahui. 4. Dimakamkan satu liang lahat. Ketiga korban dugaan pembunuhan di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dimakamkan Jumat 6 Desember 2024. Almarhum Agus Komarudin, istrinya Kristiani, dan anak pertamanya CAW dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Desa Pandantoyo pukul 9 WIB. Sebelumnya, ibadah upacara kebaktian jelang pemakaman berlangsung di GKJW Papantan Pandantoyo sekitar pukul 8 WIB. Meski dalam satu liang lahat, pemakaman disiapkan dalam lubang satu persatu dan berjejer. Purwadi, teman dalam satu jemaah gereja, mengenang almarhum Agus sebagai sosok yang ulet dan telaten dalam bekerja. Selain menjadi guru, Agus juga menjadi teknisi IT di gereja setempat. Hari Selasa masih ketemu sama saya. Tidak ada pembicaraan permasalahan apapun, tuturnya usai mengantarkan almarhum di pemakaman. 5. Pelaku ditangkap.
Pelaku yang diketahui berinisial YS disebut-sebut merupakan adik dari salah satu korban, yaitu Christine. Penangkapan YS dilakukan di wilayah Kabupaten Lamongan sebagaimana kabar yang beredar di media sosial. Terkait hal ini, Kasih Humas Polres Kediri AKBP Sriati membenarkan pihaknya akan menggelar rilis resmi pada Jumat 5 Desember 2024 siang di Mapores Kediri. Nanti akan dirilis langsung oleh Bapak Kapolres setelah sholat Jumat, ujar AKP Sriati, Jumat 6 Desember 2024 pagi. Informasi yang dihimpun dari Kepala Dusun Gondang Legi, Rusmani, mengungkapkan YS sempat datang ke rumah korban pada Minggu 29 November 2024 lalu. Ia diketahui meminta bantuan untuk meminjam uang sebesar 10 juta kepada Christine. Namun, menurut penuturan tetangga korban, Supriyono, permintaan tersebut tidak dipenuhi. Pak Supriyono bercerita bahwa YS sebelumnya sudah meminjam uang 2 juta, tetapi hingga kini belum dikembalikan, ungkap Rusmani. Baik Bapak Ibu, itulah tadi beritanya yang betul-betul sangat mengejutkan kita dan turut belasungkawa untuk para guru hebat ini yang menjadi korban kekejian dari adiknya sendiri. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, tetap berhati-hati kapanpun dimanapun, karena kejahatan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya, rekan sejawat saya, tetap was-was, tetap menjaga diri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelakunya mendapat hukuman yang setimpal, dan keluarga korban yang masih tinggal, yaitu anak bungsunya, mudah-mudahan cepat pulih, dan mudah-mudahan rasa trauma yang diderita cepat hilang, dan mudah-mudahan ada keluarga dari kedua belah pihak yang bisa segera menghibur dan merawat si anak tersebut. Baik Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.